Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami kembali kabarkan informasi terkait pelaksanaan P3K Guru di tahun 2022. Akan kami bahas dalam video ini dua informasi teruntuk P1, penempatan untuk guru yang sudah lolos passing grade P1 yang mendapatkan penempatan, dan juga bagi guru P2, P3 yang sedang mengikuti seleksi atau penyesuaian ya, verifikasi dari guru senior, kemudian dari kepala sekolah, pengawas, dan juga nantinya akan dilakukan oleh Kemendikbud ataupun dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, dan juga BKPP atau BKPSDM. Nanti untuk P2 dan P3 terkait dengan penempatan bagi mereka yang nantinya dinyatakan lulus, karena dalam seleksi verifikasi ini tentunya peluang untuk lulus untuk bisa menjadi ASN P3 sangatlah besar. Maka dari itu akan kami informasikan bagaimana nantinya untuk penempatan bagi guru-guru yang P2 dan P3. Jadi sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, seperti biasa silakan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi teman-teman, tanggal 26 sudah terlewati, pengumuman pasca sanggah sudah diumumkan oleh instansi masing-masing pemerintah daerah. Kemudian di akun SSCASN teman-teman masing-masing juga diumumkan. Nah, kemudian tanggal 29 ini masih giliran P2 dan P3 untuk dinilai oleh Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM D. Untuk P1 tidak akan ada jadwal yang terkait dengan P1, namun untuk P1 nanti untuk menanti penempatan ya, penempatan maksud kami adalah menanti pengumuman dari kelulusan dan bersamaan dengan P2 dan P3. Nah, terkait dengan hal ini untuk P1 ada informasi terkait dengan akun SSCASN. Kalau teman-teman coba lihat login menggunakan akun SSCASN, maka akan muncul di sini terkait dengan pengisian deklarasi sehat. Kemudian di beberapa pemerintah daerah juga sudah muncul tombol cetak kartu peserta ujian. Kalau di akun ini yang saya buka di pemerintah Kabupaten Kendal, itu akan diinfokan lebih lanjut terkait dengan pencetakan kartu ujian, kartu peserta ujian. Namun di beberapa pemerintah daerah itu sudah muncul tombol untuk mencetak kartu peserta ujian. Nah, untuk P1, jadi teman-teman P1, ketika nanti teman-teman masuk di SSCASN, P1 yang mendapatkan penempatan, maka tentunya nanti mendapatkan notifikasi seperti tadi. Nah, kemudian yang menjadi perhatian dari P1 yang mendapatkan formasi tentunya adalah apakah kemudian deklarasi sehat ini wajib diisi untuk P1 ataukah tidak. Nah, di sini kami sampaikan informasi dari BKN ya, berkait terkait dengan munculnya tombol untuk cetak deklarasi sehat atau mengisi deklarasi sehat, di mana deklarasi sehat itu 14 hari sebelum ujian dan dapat diperbarui dan dicetak kembali paling lambat sebelum ujian. Nah, terkait dengan P1, kami mendapatkan jawaban dari Karuhumas BKN, dalam hal ini adalah Bapak Satya Pratama, menghimbau para guru honorer tidak bingung dengan adanya pergerakan di akun SSCASN munculnya tombol deklarasi sehat. Ikuti aturan saja yang ada di SSCASN masing-masing pelamar. Satya mengatakan P1 sebenarnya tidak wajib mengisi deklarasi sehat, namun dia menyarankan mengisi saja deklarasi sehatnya. Jadi untuk P1, ketika nanti login di SSCASN kemudian muncul deklarasi sehat, maka dari Pak Karuhumas BKN hanya sekedar menghimbau atau karena tidak wajib, maka disarankan saja untuk mengisi dari P1, karena P1 ini deklarasi sehat tidak berdampak apapun dalam hal penempatan untuk guru-guru yang sudah lolos passing grade. Namun jika mengisi maka tidak masalah. Nah, ini informasi yang pertama bagi guru P1. Untuk yang P1 yang sudah mendapatkan penempatan, jangan bingung ketika nanti membuka akun SSCASN. Kemudian terkait dengan informasi yang kedua dari
bagi P2 dan P3 yang sedang mengikuti, dalam hal ini adalah seleksi ataupun verifikasi dari mekanisme seleksi untuk P2 dan P3. Nah, kami dapatkan informasi terkait dengan P2 dan P3. Kita bisa lihat di sini ada satu informasi dari GTK Kemendikbudristek, di mana dari GTK Kemendikbudristek itu menjawab beberapa pertanyaan ya. Satu pertanyaan di sini untuk guru P2 dan P3. Terutama adalah hal krusial yaitu penempatan. Kita coba lihat. Maaf mau bertanya, untuk observasi P2 dan P3 yang sekarang sedang berlangsung, perankingan dilakukan sesama pelamar di sekolah atau di ranking satu kabupaten. Terima kasih. Jadi yang ditanyakan adalah, misalkan dalam satu instansi atau satu sekolah terdapat guru, maka bagaimana perankingannya? Apakah di ranking dalam satu sekolah ataupun di ranking dalam satu kabupaten? Ini ya merupakan hal krusial yang ingin dimengerti atau menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui bagi teman-teman pelamar P2 dan P3. Nah, di sini dijawab ya oleh dalam hal ini admin dari GTK Kemendikbudristek, dijawab, "Selamat pagi, selamat datang di layanan Kemendikbud dengan Ayu. Untuk penempatan prioritas 2 untuk ex-tenaga honorer K2 dan P3 yaitu guru non-ASN di sekolah negeri yang sudah mengabdi 3 tahun akan ditempatkan pada sekolah induk. Bila di induk tidak tersedia, maka akan dipilihkan sekolah lain." Nah, ini dia. Jadi untuk penempatan P2 dan P3, basicnya adalah ketika di situ ada satu formasi dan ada satu guru P2 atau P3, maka tentunya mereka akan ditempatkan di sekolah induk. Nah, kemudian bagaimana jika tidak ada formasi di sana, maka akan dipilihkan sekolah lain. Ini adalah jawaban dari Kemendikbudristek. Tentunya misalkan formasinya lebih sedikit, tentunya akan ada perankingan ya. Tetap untuk yang mendapatkan ranking tertinggi, maka nanti akan mendapatkan penempatan bagi yang sekolah induknya tidak ada. Namun berbahagialah bagi P2 dan P3, di mana ketika terdapat formasi di sekolah induk, maka formasi itulah yang nanti akan ditempati oleh P2 dan P3. Nah, kemudian ketika kita bertanya bagaimana kemudian nanti pengumuman untuk P1, ditanyakan juga di Kemendikbudristek GTK. Di sini ditanyakan kapan P1 akan mengetahui sekolah penempatannya. Karena dalam pengumuman penempatan untuk P1 mendapat penempatan itu akan diumumkan setelahnya. Belum kemudian langsung muncul penempatan di mana. Nah, di sini dijawab oleh admin GTK Kemendikbud di Telegram ya, dijawab, "Selamat datang di layanan Kemendikbud dengan Ayu. Dapat diinformasikan bahwa pengumuman hasil seleksi seluruh peserta," jadi ini seluruh ya, "sesuai jadwal tanggal 2-3 Februari tahun 2023. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan cek secara berkala pada akun SSCASN dan website resmi guru p3k.kemdikbud.go.id." Nah, jadi teman-teman untuk P1, seperti yang saya sampaikan di awal, P1 menunggu di tanggal 2-3 Februari 2023 bagi yang mendapatkan penempatan. Kemudian nanti ketika diumumkan serentak dengan hasil P2, P3 dan pelamar umum, baru muncul sekolah penempatannya di mana. Nah, ini teman-teman informasi terbarunya terkait dengan pelaksanaan P3 Guru tahun 2022 ini. Jadi untuk P2 dan P3 selamat menempuh ya penilaian kesesuaian. Untuk P1 selamat menunggu, nanti di bulan Februari akan diumumkan untuk pelamar umum. Nanti jangan lupa di bulan Desember itu baru bisa memilih formasi, di mana nanti untuk formasinya itu akan diumumkan tanggal 14 dan sampai dengan 18 Desember tahun 2022, tentunya setelah dilakukannya pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3. Tetap semangat teman-teman, semoga ini bermanfaat. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.